Teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Semua dalam keadaan baik ya? Dan saya berharap kita semua selalu healthy, selalu happy, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing ya. Saya ingin menanggapi teman-teman tentang satu topik yang juga merupakan masalah kita semua ya teman-teman ya, sebagai umat beragama, yaitu saya akan menyoroti tentang fenomena kehidupan beragama di Republik Indonesia yang tercinta ini, terutama akhir-akhir ini ya teman-teman. Nah, tentunya ini kita melihat begitu banyak ya kejadian-kejadian berulang ya, selalu saja berulang dari waktu ke waktu, di mana gereja dilarang untuk didirikan, ya kan? Ibadah dibubarkan, ya. Kemudian izin untuk mendirikan gereja sulit untuk dikeluarkan, dan juga persyaratan untuk mendirikan sebuah gereja itu dibuat sedemikian sulitnya, terutama untuk umat yang tentunya umat beragama yang minoritas di Republik ini, teman-teman, ya. Nah, seperti kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita sudah memiliki undang-undang ya, undang-undang dasar yang menaungi seluruh rakyat Indonesia ya, tidak memandang suku, ras dan agamanya ya. Kita diprotek oleh undang-undang dasar, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, teman-teman. Setuju ya dengan saya? Nah, khususnya tentang kehidupan beragama, ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu sudah jelas ya, menyatakan bahwa negara menjamin ya, dengarkan baik-baik, negara menjamin kehidupan setiap warga negara ya, dalam menjalankan ibadahnya ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Mungkin untuk itu saya akan bacakan bunyi persis ya dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ya, yang menyatakan bahwa negara ya berdasar ya atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Tiap-tiap penduduk artinya orang per orang ya, bukan tiap-tiap kelompok, tidak ya. Tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sangat-sangat jelas, teman-teman, ya. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini, ya, yang mendasari dibangunnya sebuah negara NKRI yang terdiri dari begitu banyak suku, agama, dan ras, ini mengayomi semua individu, ya, warga negara yang ada di Republik ini, teman-teman, ya. Nah, tapi mengapa? Sebagai umat yang minoritas ya, itu seperti teranaktirikan, teman-teman ya. Ya, seperti dianaktirikan begitu. Terutama dengan keluarnya namanya SK 3 Menteri ya, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Ya. Nah, dalam regulasi tersebut itu diatur pendirian rumah ibadat itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Tapi persyaratan ini sangatlah berat ya untuk kelompok agama yang minoritas di Republik ini. Teman-teman, ya. Pertama,
Satu, harus terpenuhi yang namanya daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang. Ya kan? 90 orang yang disahkan oleh penjabat setempat. Begitu. Nah, kita tahu ya bahwa tentunya saya akan bicara tentang minoritas, dalam hal ini tentunya umat Kristen ya, umat Kristiani ya teman-teman. Nah, itu dalam satu kecamatan saja ya, itu tidak mungkin ada jumlahnya segitu gitu ya. Seperti ini di perumahan saya yang begitu besar, itu cuma beberapa orang doang, beberapa keluarga saja yang Kristen ya. Dan juga pemerintah ini lupa ya bahwa di dalam kekristenan itu ada namanya denominasi ya. Nah, yaitu berupa jemaat ya di gereja tertentu ya, dengan aliran tertentu begitu. Nah, beda dengan umat muslim ya. Umat muslim itu dia tidak masuk keanggotaan masjid manapun ya. Dia kalau mau sholat di masjid manapun yang dia temui, dia bisa sholat di situ. Dia bisa berjumatan di situ ya. Dia bisa ikut pengajian di situ begitu. Tapi kalau dalam sistem kekristenan itu berbeda ya, dimana setiap gereja ya memiliki sejumlah jemaat yang tetap begitu, yang terdaftar di gereja itu begitu teman-teman ya. Jadi misalnya saya dari gereja fundamentalis ya, Alkitabiah begitu. Nah, saya tentunya tidak akan pernah beribadah ke gereja karismatik begitu ya, walaupun itu dekat dari rumah saya, tidak bisa begitu. Nah, jadi saya harus beribadah di mana di jemaat atau di gereja saya bergabung sebagai jemaat gitu ya. Dan saya di situ adalah jemaat tetap. Di sana saya dibaptis ya kan, di sana saya belajar ya, di sana saya mendapat makanan rohani, di sana saya dibimbing, dibina oleh gembala saya gitu. Ya, saya tidak akan bisa beribadah di AKBP atau saya beribadah di gereja-gereja GBI, di Mawar Saron dan sebagainya bisa gitu. Dan mereka pun tidak begitu mereka pun demikian juga gitu. Ya, mereka orang GBI. Nah, karena di dekat rumahnya ada gereja Pantai Costa misalnya, dia juga nggak bisa ke sana. Dia pasti walaupun jauh dia akan pergi ke sana, ke gereja di mana dia terdaftar, begitu teman-teman. Nah, ini pemerintah tidak tahu gitu, yang membuat undang-undang keputusan 3 menteri itu tidak mengetahui itu semua gitu. Ya mungkin tidak survei dulu gitu, tidak tidak bermusyawarah dulu, tidak dibahas dulu di mana kelemahannya, apakah ini mengakomodir ya seluruh umat Kristiani begitu. Nah, ini yang terlupakan begitu teman-teman ya. Nah, jadi mana mungkin dalam satu wilayah untuk mengumpulkan 90 orang ya kan, itu nggak gampang begitu. 90 orang nggak gampang ya. Nah, jadi seharusnya ya, berapapun ada umat di wilayah itu gereja tuh harus berdiri ya. Tentang jemaatnya nanti akan bertambah sesuai dengan waktu, seiring dengan waktu gitu, akan bertambah begitu gitu ya. Nggak bisa berdiri gereja langsung dubrak gitu, nggak bisa ya. Saya misalnya jemaat fundamentalis Alkitabiah ya. Nah, itu mulai dari 5 orang gitu ya, 5 orang gitu, 2 keluarga begitu kan. Nah, jadi dari situ berkembang terus begitu ya. Memang karena peraturan ini tidak bisa langsung membangun gereja gitu ya. Nah, begitu teman-teman gitu. Jadi ini harus dipertanyakan lagi gitu ya, sebuah keteledoran lah ya, karena ini sangat mempersulit untuk kelompok yang minoritas begitu, terutama Kristiani.
Kemudian persyaratan kedua, dukungan masyarakat setempat. Paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Nah, ini impossible gitu. Impossible, ya. Orang yang non Kristen, ya kan? Dalam hal ini tentunya ya mayoritas ya Muslim, untuk mengizinkan sebuah gereja berdiri, menyetujui ya sebuah gereja berdiri di daerahnya, ya. Kalau dilihat gejala-gejala akhir-akhir ini ya, dengan meningkatnya intoleransi dan sebagainya, itu sangat kecil kemungkinan kalau kita mengharapkan paling sedikit 60 orang harus menyetujui ya untuk berdirinya sebuah gereja di lokasi tertentu begitu. Itu impossible. Begitu kan. Jadi ini undang-undang ini, peraturan ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ini dibuat, itu nggak ada gunanya sebenarnya. Hanya mempersulit ya, bukannya memudahkan orang untuk beribadah, bukannya memfasilitasi umat Kristiani untuk bisa beribadah, tapi sebenarnya mempersulit begitu. Karena syaratnya sangat berat dan susah sekali gitu ya untuk dipenuhi. Nah, kemudian diatur pula bahwa permohonan pendirian rumah ibadat ini harus diajukan pula kepada bupati atau wali kota untuk memperoleh IMB rumah ibadat, begitu. Ya, ini oke lah gitu ya. Ini nggak masalah. Yang penting 2 tadi itu harus dirumuskan ulang gitu. Harus diberikan kelonggaran lah ya. Jangan 90 orang, 60 orang. Harusnya berapapun gitu, berapapun lah gitu. Kalau memang di situ perlu didirikan rumah ibadat ya, gereja begitu, ya harus diakomodir gitu, diakomodir gitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa untuk beribadah itu adalah kewajiban ya dari setiap umat beragama. Sama juga dengan saudara-saudara yang Muslim begitu. Mereka beribadah 5 kali sehari, ya kan? Dengan pengeras suara di masjid, ya. Itu juga kita harus hargai begitu. Memang begitulah agama mereka gitu. Dan juga umat Kristen rata-rata tidak terganggu gitu ya. Nah, tidak terganggu sama sekali gitu. Walaupun mereka pengajian gitu kan, mengaji dengan suara yang sangat keras gitu ya. Dan azan dengan pengeras suara, ya nggak ada masalah gitu. Kita nikmatin saja gitu ya, nggak ada yang protes nggak. Dan kita memang tidak boleh protes, begitulah agama mereka gitu. Nah tapi di sisi lain kita juga berharap kita sebagai umat Kristiani juga mbok ya dihargai juga begitu kan. Nah kalau kita kalau saudara-saudara Muslim ingin menjalankan kewajiban agamanya, tentunya kami sebagai umat Kristiani juga ingin ya mentaati perintah Tuhan kami untuk menjalankan kewajiban agamanya begitu. Jadi kita sama-sama begitu ya, kita sama-sama, dan tidak boleh ada yang membeda-bedakan begitu gitu ya. Nah apalagi sudah tadi dibacakan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan kemerdekaan tiap-tiap penduduk ya. Kemerdekaan tiap-tiap penduduk itu artinya orang per orang. Artinya walaupun ada di situ 10 orang doang gitu ya, itu kalau memang butuh didirikan gereja di situ walaupun kecil, ya harus diizinkan begitu. Nggak boleh nggak boleh ditentang, nggak boleh tidak boleh diprotes begitu. Ya, karena ini undang-undang ini melindungi, kecuali kalau ada orang-orang tertentu yang ingin melangkahi ya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Mereka ingin membuat peraturan sendiri, ya kan? Nah, begitulah gejala-gejala yang kita lihat di Indonesia ini gitu ya. Jadi negara katanya menjamin, tapi selama ini dengan terulang-terulangnya kembali peristiwa penutupan gereja, bahkan orang sedang ibadah dibubarkan, ya kan? Sudah beribadah di halaman pun tetap nggak boleh, sudah di bawah tenda pun nggak boleh, begitu kan? Itu negara ada di mana? Ya, nah
Karena disebut di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin. Nah, kalau begini jaminannya mana? Begitu. Ya. Mana bukti jaminannya itu mana gitu. Nah, ini kan pertanyaan besar. Seperti Menteri Kementerian Agama. Kementerian Agama ada di mana ketika itu terjadi? Begitu ya. Di mana mereka? Begitu. Nah, jadi mereka itu seperti apa ya? Macan ompong begitu, tidak punya kuku, ya. Macan ompong tahu ya? Ya, walaupun ngaumnya gede, tapi nggak bisa menggigit orang gitu, karena ompong giginya nggak ada, gitu ya. Jadi selalu terulang lagi. Ada masalah tidak dituntaskan, ya. Ada masalah walaupun dibawa ke ke ranah hukum pun tetap aja terulang lagi dan terulang lagi gitu. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab di sini? Karena Undang-Undang Dasar mengatakan negara menjamin, berarti negara yang bertanggung jawab. Negara yang bertanggung jawab untuk mengaplikasikan tanggung jawabnya. Ya, mengaplikasikan jaminannya terhadap tiap-tiap pemeluk agama. Tiap-tiap penduduk ya diberikan kebebasan, ya, kemerdekaan, ya, untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini harus dibuktikan oleh negara. Kalau hal ini terjadi lagi dan terjadi lagi, itu negara nggak sebenarnya dia nggak ada, gitu. Atau dalam kata lain pembiaran, begitu ya, dibiarkan saja, gitu. Padahal berita udah kemana-mana gitu ya, tapi tetap aja terulang lagi dan terulang lagi ya. Terakhir kita lihat ya, terakhir saya lihat itu di di Mojolaban ya, di daerah desa Gadingan namanya ya, di desa Gadingan ya, itu penolakan pendirian gereja ditandatangani oleh 14 orang takmir masjid. Coba, ya kan, 14 orang takmir masjid sedesa itu ada di Kecamatan Mojolaban ya, di Sukoharjo Jawa Tengah sana, begitu. Ya, jadi ini kan miris sekali gitu. Ini negara apa sebenarnya, begitu ya? Kalau nggak bisa, ya coret aja tuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu, nggak usah dipajang-pajang, tapi tidak diaplikasikan gitu. Tidak tidak digunakan begitu, tidak dipatuhi, tidak ditaati, tidak dijalankan. Jadi jangan sok-sok demokratis gitu ya, sok-sok manusiawi, tapi omong kosong begitu. Semuanya omong kosong gitu, ya. Tetap aja ya minoritas mengalami diskriminasi yang sedemikian rupa gitu. Masa beribadah tidak boleh? Ya kan? Padahal untuk beribadah itu, untuk berbakti kepada Tuhan itu perintah Tuhan sendiri. Ya kan? Masa yang mayoritas boleh menjalankan agamanya sesuka dia? Ya kan? Walaupun sehari berapa kali begitu kan? Kok umat Kristen kalau berjemaat cuma 1 kali seminggu kan? Kenapa sedemikian sulitnya? Dan juga tidak beribadah itu tidak kedengaran dari luar, orang lagi khotbah atau lagi puji-pujian di dalam gereja itu kan tidak pakai pengeras suara dari gereja itu juga. Tidak ada yang merasa tidak akan ada yang merasa terganggu begitu. Iya kan? Nah, cobalah berpikir ya. Kita sebagai anak bangsa, coba berpikir yang jernih gitu. Nah, jadi kalau memang kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, itu nggak boleh begitu, gitu. Coba kita lihat di negara-negara maju, ya, di negara-negara Eropa, ya, di Amerika, di Inggris, ya kan? Itu yang minoritas, kalau di sana kan minoritasnya Muslim, mereka bebas tuh, nggak ada yang menghalang-halangin mereka beribadah. Oh, Anda mau beli museum ini untuk masjid? Mangga.
begitu kan? Nggak ada yang protes, ya. Anda mau sholat berapa kali sehari, silakan, gitu, ya. Nggak ada yang marah, nggak ada yang protes, yang demo, nggak ada. Oh, jangan diizinkan nih berdiri gereja di masjid di sini, nggak ada. Bahkan di Inggris pun banyak tuh wali kota pun dari minoritas. Tapi mereka sudah berpikiran maju gitu. Sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia ini berdasarkan rasnya. Tapi berdasarkan otaknya gitu. Kemampuan dia begitu. Ya, bukan lagi berdasarkan agamanya, sukunya. Itu mah udah jadul banget gitu. Udah pemikiran yang kuno. Sudah nggak bisa dipakai lagi di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini. Gitu. Jadi walaupun negara kita merdeka ya sejak tahun 1945, tapi sebenarnya mentalnya masih banyak yang belum merdeka gitu. Ya. Mentalnya banyak yang belum merdeka, belum mengenal apa itu arti demokrasi, ya, belum mengenal apa itu artinya saling menghargai, ya, belum mengenal artinya menghargai perbedaan, belum tahu gitu. Pokoknya kalau beda dengan saya musuh aja gitu. Ya, jadi mereka nggak bisa menghargai namanya perbedaan. Masih jauh lah, masih harus banyak belajar gitu. Nah, tapi itu kan sesuatu harus kita lakukan gitu. Tidak boleh dibiarkan, ya. Ini sudah mau akhir zaman juga tidak ada perubahan begitu. Ya, lalu mau dibawa kemana negara ini? Begitu ya, teman-teman. So teman-teman. Kita tahu ya, saya ulangin lagi, bahwa kebebasan beragama itu adalah merupakan hak azazi manusia yang paling dasar. Ya. Karena berhubung negara ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Maka setiap umat beragama ya yang mengaku punya Tuhan tentu kalau nggak punya Tuhan ya nggak hidup di sini ya kan, pasti manusia yang ada di Indonesia ini semua punya Tuhan teman-teman, ya kan. Nah, setiap mereka itu berhak untuk beribadah sesuai dengan perintah Tuhannya, begitu ya. Nah, sekarang Tuhan memerintahkan, ya, Tuhan memerintahkan untuk beribadah kepadanya, begitu ya. Tapi anehnya ada sekelompok orang, ya, sekelompok manusia yang melarang orang untuk beribadah. Coba dipikirkan jernih-jernih dengan hati yang murni, dengan niat yang murni, dengan hati yang tulus, ya, dengan jiwa yang bersih. Coba dipikirkan baik-baik, ya. Kira-kira yang melarang orang untuk beribadah itu manusia atau bukan ya? Siapa sih makhluk yang tidak senang orang menyembah kepada Tuhan? Siapa? Ya mungkin Anda tahu ya. Jawaban Anda pasti dengan saya sama, yaitu iblis. Hanya iblis yang melarang orang untuk beribadah. Hanya iblis yang tidak suka orang menyembah kepada Tuhan. Ya. Hanya iblis yang tidak suka orang melakukan sesuatu ya untuk Tuhannya, begitu. Hanya iblis yang tidak suka orang melakukan perintah dari Tuhan. Hanya iblis, ya. Mari kita lihat apa perintah Tuhan. Ya. Ibrani 10 ayat 25, ya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhi diri, ya, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi perintah dari agama kami Kristiani ini ya, dan perintah dari Tuhan kami adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Coba ya, kalau negara hadir, dengarkan ini ya. Mungkin Menteri Agama dengarkan ini ya, bahwa kami sebagai umat Kristiani
diperintahkan untuk beribadah. Tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, seperti sama, ya. Anda yang muslim itu juga diperintahkan tidak boleh meninggalkan sholat. Sama, begitu. Ya. Nah, tapi mengapa Anda tidak ada yang melarang? Tidak ada yang membatasi. Ya, coba lihat, di setiap pojok ada musola. Ya. Masjid ke masjid itu jaraknya cuma beberapa meter doang ada, gitu. Begitu banyaknya dan begitu bebasnya membangun rumah ibadat untuk mayoritas. Ya, musola di mana-mana, masjid di mana-mana. Kadang masjidnya lebih banyak dari penduduknya. Kok bisa? Begitu mudah gitu persyaratannya. Saya nggak tahu punya persyaratan yang sama nggak dengan untuk rumah ibadah umat lain gitu, khususnya umat Kristiani. Apa persyaratan mendirikan masjid? Terus ada nggak diurus izin pendirian masjid? Ada IMB-nya nggak dulu? Sebelum dibangun harus ada dulu IMB-nya, ya, izin membangun, izin membuat bangunan, IMB. Kalau dicek satu-satu, saya garansi itu, ya, bisa jadi nggak ada yang punya gitu. Paling satu-satu lah yang punya gitu. Mungkin yang masjidnya besar-besar doang gitu. Kalau yang banyak di mana-mana itu belum tentu. Mendirikan musola itu apakah ada IMB-nya? Nah, ya, jadi betul-betul negara ini sebenarnya masih banyak harus berbuat untuk melihat lagi apa yang tertulis di dalam undang-undangnya dan apa pengaplikasiannya di lapangan, begitu. Dan jangan lagi coba, ya, mendiskriminasikan umat beragama walaupun dia minoritas, karena kita punya kewajiban yang sama, kita punya hak yang sama, ya. Dan jangan lupa, walaupun kita minoritas, ya, kita juga membayar pajak kepada negara. Bisa jadi yang minoritas bayar pajaknya lebih gede karena banyak pengusaha, banyak yang punya pabrik, ya kan, banyak ya wira swasta gitu, dan banyak yang sebagai pemilik usaha. Jangan-jangan minoritas bayar pajaknya lebih besar ke negara, tapi fasilitasnya apa yang didapatkan? Untuk beribadah saja susah, ya kan? Jangankan yang lain, hanya sekedar beribadah saja minta ampun susahnya. Jadi tolong ya, bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang bisa membereskan masalah ini, jangan jadi macan ompong. Berbuatlah sesuatu, begitu, ya, supaya negara Republik Indonesia ini tidak ternodai dengan hal-hal yang diskriminatif. Bikin undang-undang itu juga jangan diskriminatif gitu, ya. Kalau negara menjamin tiap-tiap penduduk memiliki hak yang sama, ya, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya, jalankan gitu, ya, terapkan itu, lakukan. Jangan cuma tinggal di dalam kitab undang-undang saja, tapi penerapannya nol besar, begitu, ya. Saya khawatirnya, ya, kalau Tuhan memerintahkan umatnya untuk beribadah dan ada pihak yang melarang atau melakukan sabotase terhadap perintah Tuhan itu, ya, saya khawatirnya Tuhan sendiri yang turun tangan. Ya, kalau Tuhan sudah turun tangan, itu mengerikan. Tidak usahlah saya ceritakan, sudah banyak kejadiannya, begitu. Karena di dalam kekristenan, jemaat itu adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus.
Ya, kalau Anda ya sengaja untuk menganiaya, ya, melarang orang ibadah, itu termasuk penganiayaan loh. Ya, jangan salah, itu termasuk penganiayaan secara spiritual, ya. Nah, itu berarti Anda melawan Tuhan Yesus sendiri, menentang Tuhan Yesus sendiri. Contohnya sudah ada, ya, Rasul Paulus, ya. Itu Rasul Paulus, dulu Saulus ya namanya. Itu adalah mantan teroris. Ya kan? Orang radikal dari Yahudi. Gitu. Dari kelompok Yahudi. Dia getol sekali, ya. Melarang orang beribadah, ya, berjemaat, ya kan? Membunuh jemaat-jemaat, menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan bilang apa? Siapa yang dianiaya sebenarnya? Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang dia aniaya. Bukan jemaatnya, tapi karena jemaat itu saya katakan adalah tubuhnya Kristus. Jadi kalau Anda menganiaya jemaat Kristus, berarti Anda menganiaya Kristus sendiri. Makanya waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, ya, waktu di tengah jalan, waktu dia mau pergi ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Allah, di tengah jalan dia dicegat oleh Tuhan Yesus dalam sebuah penampakan, ya. Ya, didatangin oleh Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Cahaya yang bisa membutakan begitu. Ya, mengelilingi Rasul Paulus. Waktu itu dia belum jadi rasul, ya. Mengelulungi Saulus. Si teroris ini gitu. Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, kapan Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Nggak pernah. Dia cuma menganiaya jemaatnya Kristus, jemaatnya Tuhan Yesus. Melarang orang beribadah, menutup tempat-tempat ibadah, ya. Membunuh jemaat-jemaat, menganiaya jemaat-jemaat, memenjarakan mereka yang beribadah. Itu yang dia lakukan oleh Saulus. Tapi mengapa Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, karena aku itu, tubuh Kristus sendiri itu adalah jemaat. Jadi kalau ada orang-orang yang menganiaya jemaat Allah atau gerejanya Tuhan, itu mereka sedang menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Begitu. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Nah, saya sangat khawatir kalau ini tidak segera diselesaikan. Nanti kalau Tuhan Yesus yang turun tangan, itu mengerikan, saudara-saudara. Sangat mengerikan. Ya. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Begitu. Oke, so teman-teman, harapan kita semua, ya, semoga ke depannya kita mau melihat negara hadir, ya, negara hadir dalam setiap masalah penutupan gereja, dan tolong SK 3 Menteri ini ditinjau ulang, ya, kita mau ditinjau ulang, ya, buat apa? Karena ini sangat tidak demokratis dan sangat-sangat diskriminatif. Ya, membuat peraturan yang tidak bisa dijalankan itu omong kosong. Sama aja tidak mengizinkan secara tidak langsung, memang tidak mengizinkan gereja berdiri. Itu saja. Ya, simple, ya. Jadi untuk yang saudara-saudaraku yang mengalami intimidasi, pelarangan beribadah, ya. Kemudian susah mendapat surat izin untuk pendirian gereja dan sebagainya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, karena jemaat adalah tubuh Kristus. Pasti Tuhan akan bertindak, pasti Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini kalau negara tidak bisa menyelesaikannya, ya.
tetap berdoa, tetap semangat, walaupun beribadah di bawah kolong jembatan pun no problem. Walaupun beribadah di bawah pohon pun tidak masalah. Karena kita beribadah sekarang dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi tidak dibatasi oleh cara, oleh tempat, dan oleh waktu. Dimanapun kita bisa beribadah. Ya, kalau perlu, ya kan sudah banyak ya beribadah di depannya Istana Negara kan. Ya, itu gereja mana? Saya lupa. Ya, sudah lama sekali beribadah di depan Istana Negara. Tapi tetap saja belum bisa mendirikan gereja sendiri. Ya berarti memang halaman Istana Negara itu sudah diperuntukkan untuk umat-umat itu ya, jemaat itu untuk beribadah. Begitu, ya. Nah, enggak apa-apa, jalani saja. Sampai kapan? Jalani saja begitu, ya. Nah, kalau bisa, kalau memungkinkan, ya karena masjid begitu banyak, musola begitu banyak, boleh pinjam lah, ya. Mungkin diajukan permohonan di daerah setempat untuk meminjam musola untuk beribadah. Ya kan cuman hari Minggu, ya kan? Ya kan tidak dipakai juga mungkin. Cuman paling 2 jam aja gitu. Ya kan? Pinjam aja musolanya. Kalau memang tidak boleh mendirikan gereja, ya udah di musola yang ada aja atau di masjid yang ada aja ibadah di situ. Begitu. Nah, banyak kemungkinan bisa ya, bisa dicoba untuk mengajukan permohonan. Karena saking banyaknya musola, saking banyaknya masjid, boleh dong pinjemlah ya, seminggu sekali ibadah di situ paling 2 jam. Masa nggak boleh? Ya jangan pelit-pelit lah gitu ya. Nggak apa-apa, nggak mendirikan gereja juga nggak masalah gitu. Ya cukup aja di musola atau di masjid itu aja gitu. Setiap hari Minggu pinjem, begitu teman-teman. Coba aja ajuin, ya. Kalau mereka baik hati, pasti mereka juga mengizinkan sih, ya kan? Habis mendirikan gereja nggak boleh, ya kan? Ya udah pinjem aja tuh masjid atau musolanya, simpel kan? Kan banyak tuh, di mana-mana bertebaran, di setiap pojok ada, ya kan? Oke teman-teman, saya kira sekian dulu ya yang bisa saya sharingkan kali ini. Memang santai tapi serius, dan ini sangat serius, ya. Ini masalah kita yang harus segera dibereskan, harus segera mendapat perhatian dari negara, ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa Anda tetap dukung channel Noverina Solehin dengan cara like, subscribe, dan share, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay happy, stay healthy, ya. Maranatha.